Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakal membahas nih tentang konsep dasar laju reaksi. Ini video pertama tentang pembahasan laju reaksi ya. Nah, untuk pembahasan laju reaksi, seperti video-video aku sebelumnya ya, aku kan stylenya kalau ngajar selalu dari konsep dasarnya terlebih dahulu teman-teman, baru kita masuk ke rumus. Jadi di video ini nggak bakal ada rumus sama sekali teman-teman. Aku bakal membahas full secara konsep aja. Nanti di video selanjutnya baru kita masuk ke perhitungan-perhitungannya. Seperti itu teman-teman. Nah, pertama-tama kita mulai dulu nih dari bagaimana sih sebuah reaksi bisa terjadi. Reaksi kimia teman-teman, ya. Nih kalian perhatiin ya. Itu dapat terjadi melalui tumbukan teman-teman, ya. Jadi di kimia kita ada konsep tumbukan gitu ya. Nah, di mana apa sih yang bertumbuh? Nah, misalkan kita punya wadah seperti ini ya. Kalian bayangin, kita punya wadah seperti ini. Nah, di dalam wadah ini kita punya dua macam partikel. Ada oksigen sama hidrogen. Oksigen bentuk partikelnya seperti ini, aku gambarinnya ya. Nah, katakanlah kita di dalam sebuah wadah punya partikel seperti ini, teman-teman. Nah, ini di sini aku cuma gambarin 3 ya, cuman kan aslinya banyak banget gitu sebuah partikel. Ini buat mempermudah pembelajaran aja. Nah, ketika di dalam sebuah wadah, teman-teman, ya, ini katakanlah wadah tertutup. Ketika dia suhunya di atas 0 Kelvin, ya, dia pasti sebuah partikel tuh bakal bergerak, teman-teman, ya. Nah, untuk hidrogen sama oksigen tuh biasanya wujudnya gas nih. Misalkan di suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Ini di 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius itu sama dengan 298 Kelvin ya. Nah, partikel-partikelnya ini terus bergerak secara random, teman-teman. Sampai nanti bakal ada satu momen di mana partikel-partikel ini itu bakal saling bertabrakan, teman-teman. Ya, bisa aja antara partikel yang ini dengan partikel yang di atas. Nah, seperti itu. Atau partikel yang ini dengan partikel yang di atas gitu, ya. Pokoknya bisa terjadi secara random, teman-teman. Nah, misalkan tumbukannya seperti ini nih terjadinya. Nah, misalkan partikel yang ini ya, teman-teman, yang tadi nih yang aku lingkarin sama oksigen yang aku lingkarin, ini mereka saling melaju nih, misalkan gitu ya, ke arah satu sama lain, sehingga mereka bertabrakan nih. Tret, gitu ya. Ini anggap aja yang merahnya tuh efek tabrakannya gitu ya. Nah, ketika mereka tabrakan, teman-teman, ya, tabrakan ini aku sebut juga sebagai tumbukan ya. Bakal ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama, mereka bakal saling memantulkan, teman-teman, ya. Aku bilang aja saling mantul gitu ya. Jadi dia terus terpisah gitu. Nah, kemungkinan yang kedua, ini mereka menyatu, teman-teman. Nah, ketika menyatu ini, inilah yang kita sebut sebagai reaksi kimia, teman-teman, ya. Jadi kalau kita visualisasikan, kira-kira bakal seperti ini nih, ya. Ketika mereka menyatu, nah misalkan reaksinya membentuk H2O gitu ya. Jadi gas hidrogen ditambah gas oksigen, ya. Mereka membentuk molekul seperti ini nih. Nah, ini katakanlah molekul hidrogen yang di bawah sini itu juga tabrakan sama yang di atas nih, ya. Katakannya seperti itu. Nah, ini nanti bakal membentuk air lagi seperti itu, ya. Nah, ini kemungkinan kedua. Kalau kemungkinan yang pertama ini aku rasa nggak perlu divisualisasiin ya, teman-teman. Ya, intinya mereka bakal saling mantul lagi gitu. Ini sama aja kondisinya kayak gini nih. Nah, sekarang pertanyaannya nih, teman-teman. Apa sih yang membuat reaksi kimia ini terjadi? Kapan dia perginya ke kemungkinan 1, ya? Kapan dia perginya ke kemungkinan 2, gitu. Nah, untuk menjawab dia bakal masuk ke kemungkinan mana, teman-teman, kita perlu perhatikan dua hal, ya. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan, teman-teman, itu adalah energi ketika saling bertumbukan, teman-teman. Oke, ini udah mulai muncul nih istilah baru ya. Energi, ya. Energi itu definisinya di fisika, teman-teman. Aku sebisa mungkin mencoba untuk merangkai kata-kata yang nggak bikin kalian pusing ya. Energi itu adalah kapasitas untuk melakukan perubahan, teman-teman, ya. Semakin besar energi sebuah benda, maka kemampuan dia untuk melakukan perubahan semakin gede. Contoh, perubahannya misalkan di tangan aku nih.
Kalau misalnya aku dorong seperti ini, nah terus tangan aku bergerak, itu udah termasuk perubahan teman-teman. Jadi semakin besar tangan aku, semakin jauh tangan aku bergeser gitu ya. Nah itu berarti energi yang aku berikan ke eye pencil ini tuh semakin besar gitu ya. Seperti itu. Sama dengan di atom teman-teman, di partikel-partikel ini, semakin besar energi mereka, berarti semakin kuat mereka menyebabkan perubahan di partikel yang lain. Nah, energi di sini yang ada di kimia teman-teman, itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Yang perlu kalian fokuskan sekarang, energi di sini itu merujuk ke kecepatan si partikelnya teman-teman. Ya. Seberapa cepat mereka bergerak di situ, ya. Kalian fokusnya ke sini dulu nih. Nggak usah pusingin bentuk energi yang lain. Ini aja yang kalian fokusin dulu, teman-teman. Ya. Ketika kecepatannya udah cukup gede untuk saling tumbukan satu sama lain gitu ya, nanti bakal bisa menyatu, teman-teman. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Tapi kalau misalkan dia kecepatannya udah cukup, sebenarnya belum tentu terjadi reaksi kimia, teman-teman. Harus ada kondisi yang kedua, yaitu orientasi dari partikelnya harus tepat. Nah, orientasi ini apa nih? Orientasi ini sebenarnya kata yang umum ya kalau kalian cari di KBBI. Orientasi itu artinya arahnya, teman-teman. Contoh cover dari eye pencil ini nih. Ini bisa dicabut ya. Nah, orientasinya bisa kemana-mana nih. Bisa ke arah kanan sini, ke arah kamera, ke arah aku, atau ke atas gitu, terserah. Nah, ketika partikel itu saling bertemu, teman-teman, ini arahnya tuh harus tepat sehingga memungkinkan terjadi reaksi gitu. Sehingga memungkinkan dia menyatu seperti yang ada di sini. Gitu, ya. Jadi kalau kita ibaratkan, dia harus bisa, orientasi ini harus pas nih supaya dia masuk ke dalam sini. Ini ada bolongannya nih, gitu ya. Jadi dia pas seperti itu baru bisa terjadi. Jadi ada dua ya. Dia harus cukup cepat dan harus sesuai orientasinya. Seperti itu baru terjadi reaksi kimia, teman-teman. Nah, karena kita omongin laju reaksi ya, yang paling berpengaruh di sini sebenarnya energinya, teman-teman. Karena orientasi di sini ya, ini sebenarnya agak random ya. Jadi tergantung dia ketika ketemu sama partikelnya dia mengarah kemana gitu. Itu orientasinya berperan di situ. Nah, tapi yang nggak random itu energinya, teman-teman. Ya, si kecepatan partikel ini. Nah, kita mau fokus ke sini dulu ya. Nah, energi yang kita butuhin ya agar si reaksi kimianya terjadi, ini kita sebut dengan sebuah istilah, teman-teman. Namanya adalah energi aktivasi. Nah, muncul nih istilahnya. Ini aku kasih kalian istilah tuh satu persatu, teman-teman. Aku nggak bakal langsung nyemplungin kalian semua istilah karena otak manusia tuh pasti bakal overload, teman-teman, kalau kita kasih istilah terus-menerus. Nah, ini kalian ingat ya. Energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhin supaya reaksi kimia bisa terjadi, teman-teman, ya. Jadi intinya energi aktivasi itu dia seberapa cepat si partikel itu bergerak sampai bisa dia terjadi reaksi kimia, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, kita coba gambarin koordinat Cartesius nih ya, teman-teman ya. Nah, ini koordinat jangan malah bikin pusing ya. Ini buat bikin kita lebih gampang paham sebenarnya, teman-teman. Misalnya sumbu X-nya di sini adalah waktu nih, gitu ya. Terus yang sumbu ke atas nih adalah energi, teman-teman. Ini level energi dari partikelnya. Nah, awalnya ini kan keadaannya seperti ini nih, ya. Dimana nggak terjadi reaksi di situ, teman-teman, gitu kan. Jadi ya udah H2, ntar kita tulis warna biru aja ya. Jadi ada 2 gas hidrogen yang berinteraksi dengan oksigen, tapi nggak ada reaksi kimia sama sekali. Kenapa? Karena ya mereka nggak cukup gitu kecepatannya kan. Dia nggak mencapai energi aktivasinya. Makanya mereka di 2H2 plus O2 terus. Sampai ada satu momen yang menyebabkan energi mereka ini naik, ya, naik. Ini artinya kecepatannya naik terus gitu ya. Hingga akhirnya dia sampai ke puncak. Dia masuk ke keadaan ini. Nah, mereka saling tumbukan sehingga saling tumbukan ketika energinya sangat kencang gitu. Ketika mereka lagi cepat banget sehingga terjadi reaksi kimia. Nah, dia menghasilkan jadinya 2
H2O, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini, ini katakanlah kondisi 3 ya. Dia masuk di keadaan ini. Ini keadaan 3. Yang di puncak ini keadaan 2 misalkan ya. Nah, kemudian yang di sini, ini keadaan 1. Seperti itu. Oke? Nah, energi aktivasi itu yang mana sih, teman-teman? Energi aktivasi itu yang kalian ukur dari keadaan awal reaksi di sini, ya, sampai ke puncaknya nih. Gitu. Jadi kalian ukur tingkat energi dari keadaan awal sebelum terjadi reaksi sampai ke puncak tingkat energi di keadaan 2, seperti itu. Oke, sekarang gimana nih hubungannya sama laju reaksi, Kak? Nah, seperti ini, teman-teman. Kalian hubungkan pengertian laju reaksi dengan si energi aktivasi ini nih, ya. Nah, laju reaksi sebenarnya kelihatan kan dari namanya kan. Namanya laju reaksi. Berarti apa? Seberapa cepat sebuah reaksi kimia terjadi, gitu kan? Seberapa cepat reaksi kimia terjadi. Ya. Contoh misalkan reaksi kimia yang sama nih ya. Ini kan overall yang aku visualisasiin dari tadi, itu kan reaksinya 2 gas hidrogen. Biru deh biar nggak pusing ya. 2 gas hidrogen bertemu dengan gas oksigen membentuk 2 H2O gitu kan. Nah, reaksinya kan seperti ini nih. Kalau misalkan laju reaksinya cepat, berarti keseluruhan ini ya yang ke arah kanan yaitu terjadi dalam waktu yang lebih singkat gitu. Misalkan dalam semenit udah jadi H2O semua. Kalau misalnya laju reaksinya lambat, ya berarti lebih lambat dari yang semenit tadi. Jadi misalnya dalam sejam baru terbentuk H2O. Itu yang kita bilang laju reaksi, teman-teman. Nah, sekarang gimana sih caranya biar sebuah reaksi itu semakin cepat? Nah, itu bergantung di energi aktivasi ini, teman-teman. Ya. Logikanya, reaksi kimia kan baru terjadi kalau misalnya si partikelnya itu udah mencapai ini nih. Jadi, partikel atau molekul gitu ya, harus mencapai energi aktivasi dulu. Ini energi aktivasi betulnya disimbolin EA ya. EA, seperti ini. Ini energi aktivasi. Seperti itu. Nah, supaya partikel banyak yang mencapai energi aktivasi, caranya ada 2, teman-teman. Ya. Yang pertama, kita naikin suhunya. Nah, apa nih naikkan suhu? Kok bisa naikkan suhu? Memperbanyak partikel yang mencapai energi aktivasi gitu ya. Ini karena kalau kita naikin suhu, itu partikel akan semakin cepat gerakannya. Sebenarnya suhu panas ya, yang tubuh kita rasakan tuh ya teman-teman, itu dia mendeteksi pergerakan molekul aja. Jadi semakin cepat pergerakan molekul, maka ya itu kita rasakan sebagai semakin panas gitu. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua kita ya turunin energi aktivasinya. Ya. Jadi awalnya setinggi ini, nanti energi aktivasinya ya segini doang. Seperti itu. Ya, ada 2 cara tuh teman-teman. Suhunya kita naikin supaya partikelnya makin cepat gitu ya. Jadi makin banyak yang saling tumbukan gitu. Oh ya, satu lagi. Kita bisa yang ketiga naikkan jumlah partikel yang ada, teman-teman. Nah, apa nih? Kenapa bisa kalau kita naikin jumlah partikel yang ada, bakal semakin mungkin untuk laju reaksinya semakin cepat gitu. Ya logika aja, teman-teman. Bayangin ini kan cuma ada 3 partikel nih di dalam si sistem ini yang kita visualisasikan tadi ya. Nih cuma ada H2 sama O2. Cuma ada 3 tuh. Sekarang bayangin kalau mereka ada 10 kali lipat jumlahnya. Ini awalnya ada 3. Kalau 10 kali lipat berarti ada 30 nih di dalam tabung tersebut. Pasti makin banyak dong ya yang bakal saling tumbukan gitu. Jadi kayak probabilitasnya makin naik gitu kan. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita udah omongin konsep dasar laju reaksi di video ini. Nah, tadi aku mulai dengan menjelaskan bagaimana reaksi kimia itu terjadi. Dia terjadi melalui teori tumbukan gitu ya. Nah, ketika sebuah partikel kimia itu bertumbuk, bisa terjadi reaksi kimia kalau misalkan memenuhi 2 kriteria ini gitu ya. Nah, tadi juga kita udah belajar tentang energi aktivasi, yang mana energi aktivasi ini yang menentukan laju reaksi, teman-teman.
Nah, di video selanjutnya kita bakal masuk nih ke perhitungan-perhitungan dalam laju reaksi, teman-teman. Aku harap dari video pertama ini kalian bakal lebih mudah ntar buat memahami perhitungan-perhitungan di laju reaksi dan alasan kita memakai rumus-rumus tertentu.